Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua bagian peristiwa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam semalam. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena dalam peristiwa ini beliau Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, pengertian dari Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Jadi, pengertian dari Isra Mi'raj adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Nah, latar belakang dari Isra Mi'raj sendiri adalah pada saat itu Nabi Muhammad berduka karena meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan 3 hari kemudian istri beliau yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu an wafat juga, dan Rasulullah sangat merasa sedih atas ditinggalnya oleh keluarga beliau. Tidak hanya beliau saja, kaum muslimin pun ikut merasa berduka atas meninggalnya keluarga Rasulullah SAW. Nah, saat Rasulullah bersedih, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah akan selalu menolong hambanya yang sedang merasakan kesedihan. Isra Mi'raj. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang merasakan kesedihan atas meninggalnya Abu Muthalib, pamannya, dan Siti Khadijah, istri tercintanya. Nah, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan menyuruh Rasulullah untuk menaiki Burak. Saat itu Nabi Muhammad menuju ke Masjidil Haram. Setelah sampai ke Masjidil Haram, beliau langsung meneruskan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Setelah sampainya di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah Nabi Muhammad selesai sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, yaitu naik ke langit pertama. Saat sampai ke langit pertama, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan atas Nabi Muhammad SAW. Dilanjut naik langit kedua. Saat sampai langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dilanjut naik ke langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut ke langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian lanjut naik ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit 6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu langit 7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dilanjut perjalanan, yaitu Nabi Muhammad diantar naik ke Sidratul Muntaha. Saat sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang sangat luar biasa. Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertemu Allah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu Nabi melihat Allah seperti cahaya sangat terang benderang. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menunaikan sholat 50 waktu dalam sehari, dan Nabi Muhammad saat itu juga
memohon keringanan atas sholat 50 kali tersebut, karena menurut Nabi Muhammad umatnya sangat keberatan untuk sholat 50 kali dalam sehari. Setelah permohonan yang sangat panjang, akhirnya Allah meringankan sholat tersebut dengan 5 kali dalam sehari. Setelah itu Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril dan Buraq dengan menaiki Buraq menuju ke rumahnya dalam sekejap. Nah, seperti itu perjalanan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan selama semalam. Sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat yang jumlah rakaatnya ada 17. Oh ya teman-teman, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Berikut RPP yang sudah saya buat.